guys, konbanwa. Jumpa lagi bersama aku di sini. Kali ini aku akan bahas satu hal penting yang sering banget ditanyain sama aku. Jadi saat ini setelah di Jepang ini banyak banget teman-teman yang nanyain tentang bagaimana cara pergi ke Jepang, terus bagaimana prosesnya, berapa biayanya, apa yang harus dilaluin. Banyak banget itu pertanyaan guys. Jadi kali ini aku akan coba mengklarifikasi sedikit tentang kenapa kita harus milih magang ke Jepang. Jadi sebelum saya buat klarifikasi tentang cara-cara supaya bisa berangkat bekerja ke Jepang ini nih, secara pribadi saya ya, personal, bukan yang secara umum gitu kan, beda-beda ya, setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Tapi kalau untuk suatu lembaganya pasti ada yang sama gitu. Jadi kali ini aku akan bahas kenapa kita harus milih magang ke Jepang. Oke guys, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Oke, terima kasih kalau sudah subscribe, terima kasih sudah nonton juga. Oke, kita lanjut lagi ya, bye. Oke ya, langsung aja, gak usah lama-lama. Nanti kalau kelamaan kalian juga bosan gitu ya kan. Oke, yang pertama saya mau jelasin kenapa kita harus milih ke Jepang versi saya. Karena saya udah ngalamin, saya udah di Jepang ini hampir 1 tahun ya, dari bulan 11 sampai sekarang, puji Tuhan. Untuk yang pertama, kenapa kita harus milih magang ke Jepang? Saat ini banyak banget orang Indonesia yang magang ke Jepang ya, kayaknya udah jadi tren gitu ya. Saya nggak tahu ya, setiap orang alasannya beda-beda datang ke sini gitu. Jadi tergantung orangnya gitu. Terus yang pertama menurut saya ya, kenapa kita harus milih magang ke Jepang? Pertama itu ya karena dari segi gaji kita bisa lihat itu nggak hoax guys. Di Jepang itu memang gaji lumayan tinggi lah. Apalagi tergantung level pekerjaan ya. Kalau semakin kerjanya bagus, ya pasti kita juga dapat gaji yang lebih bagus lagi. Di Jepang tuh juga ada bonusan tahunan, bonus apa segala macam, banyak banget guys. Buat kita tergiur gak sih? Ya itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bisa nambah wawasan kita. Kalau kita bekerja di Jepang, kita punya satu level yang lebih guys. Kita punya bahasa Jepang. Jadi untuk nyampe ke Jepang ini ya jelas dong, kita harus bisa bahasa Jepang ya kan. Jadi kita punya satu level lebih tinggi lagi selain sebagai pekerja, tapi kita punya bahasa yang lebih. Terus yang berikutnya guys adalah kalau kita bekerja di Jepang, kita akan dapat meningkatkan etos kerja kita. Contohnya nih, disiplin kita gitu loh. Kalau di sini kan disiplinnya luar biasa. Berikutnya lagi nih guys, di Jepang itu banyak banget asuransi. Jadi ketika kita udah bekerja di Jepang, pasti kita nanti udah diurusin gitu asuransinya. Jadi ada asuransi kesehatan, asuransi sosial, asuransi ketenagakerjaan gitu. Jadi jangan takut, meskipun banyak yang mengatakan bahwasanya di Jepang itu gila kerja lah, apalah segala macam lah gitu kan. Gak apa-apa, itu gak ada ya, karena kalau di Jepang ini walaupun mereka gila kerja, tapi mereka sangat menaati yang namanya keselamatan kerja dan menjunjung tinggi itu semua. Jadi di sini juga ada ranking guys. Nanti kalau kita pulang ke Indonesia, kita bisa dicairkan rankingnya, kan lumayan tuh. Itu jadi nanti kita juga bisa berwisata, kuliner gitu. Wah enak banget lah, bisa sambil kerja di Jepang, bisa menikmati suasana Jepang. Karena di luar sana, bahkan artis-artis sekalipun banyak banget yang pengen datang berlibur ke Jepang guys. So kita punya satu level yang lebih ya kan, kita bekerja, kita di luar negeri, menikmatin suasana yang luar negeri yang terkenal. Jepang itu kan terkenal ya kan. Itu adalah salah satu yang ya bisa dibilang menjadi satu alasan kenapa kita harus memilih ke Jepang. Itu alasannya guys. Secara saya itu benar-benar saya alamin, dan kamu juga pasti pengen gitu kan. Jadi jangan ragu-ragu kalau memang mau datang ke Jepang. Ya silahkan datang guys.